Oke teman-teman, jangan bingung-bingung. Salam dari ujung kandang. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana untuk penanganan sapi yang sering terjadi pada masyarakat, yaitu ternak sapi. Nah, di sini bagaimana cara untuk pencegahan atau pengobatan terhadap sapi mencret. Nah, bukti dari mencret sapi ini yaitu bukti fisiknya bisa terjadi dari infeksi salur pencernaan yang ada di dalam perutnya, bisa juga melalui pencernaan, yaitu sering sapi memakan plastik. Nah, selain daripada itu teman-teman, dia bisa jadi sapi ini memakan rumput yang terlalu basah yang banyak mengandung air. Nah, selain pada itu juga teman-teman, ciri-ciri sapi yang sering terdampak penyakit mencret bisa juga sapi sudah mulai cacing. Nah, lalu bagaimana pengobatan dan atau mengatasinya teman-teman, yaitu ciri-ciri ini banyak ya terjadi di masyarakat sapi. Masyarakat sangat bingung untuk mengatasinya. Kadang dia terlalu dibiarkan, akhirnya dia mati. Nah, bagaimana cara untuk mengobati atau penanganannya terhadap mencret? Mencret ini banyak dikategorikan, bisa mencret bercampur air, dan bisa juga mencret ini bercampur nanah atau berlendir. Selain daripada itu bisa juga berdarah. Nah, dengan tiga-tiga ini banyak sering dijumpai di lapangan. Terutama saya banyak menjumpai sapi punya milik peternak mengalami mencret, yaitu mencret berak darah, berak berlendir, berak berair. Nah, di sini kita cara untuk mengobatinya yaitu ada dua macam, yaitu secara tradisional, secara medis. Nah, yang mana yang kita pilih? Yaitu secara tradisional kita bisa memanfaatkan dari kulit nangka. Lalu bagaimana kita memanfaatkan kulit nangka? Nah, simak video ini teman-teman. Caranya gini teman-teman, menggunakan atau memanfaatkan dari kulit nangka muda, yaitu kita hanya memanfaatkan dari kulitnya saja. Nah, kulitnya ini kita ambil sebagian, lalu kita blenderkan, dicampur dengan air dan garam, lalu kita kasih minum kepada hewan ternak yang terdampak penyakit diare tadi, baik itu berak darah, berak berlendir, maupun berak bercampur air. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa juga memanfaatkan dari burung kelapa. Manfaatkan dari tempurung kelapa ini teman-teman sangat gampang sekali. Kita cari limbah dari tempurung kelapa, yaitu kita memanfaatkan dari tempurungnya saja. Tempurung kelapa ini kita bakar dulu. Setelah itu baru kita tumbuk yang halus, campur dengan air, masuk ke botol, lalu kasih minum kepada hewan yang terkena penyakit diare tadi. Nah, selanjutnya kalau untuk secara medis, secara medis ini kita bisa memanfaatkan dari obat injeksi. Kalau pribadi saya menemukannya yaitu memakai tisinol. Nah, selanjutnya kita bisa juga memakai dari B12 dan B kompleks, dicampur kedua-duanya injeksi suntik. Oh, tapi jangan salah teman-teman. Kalau untuk masalah obat medis ini kita harus menggunakan atau harus memanggilkan petugas yang sesuai anjurkannya untuk memakai obat tadi. Karena untuk memberi obat medis ini, karena dia harus memiliki takaran dari resep dokter. Misalnya umur sapi 3 bulan, umur sapi 1 tahun, dan sampai pun umur sapi sudah dewasa. Ini tidak sembarangan teman-teman untuk menggunakannya. Lalu kita panggillah petugas yang bisa mengatasinya, yaitu bisa kita menteri hewan, bisa juga kita dokter hewan. Nah, setelah itu teman-teman, dalam 5 jam setelah disuntikkan pada sapi yang menderita penyakit diare ini, berak darah, berak berlendir, atau berak berair, insya Allah dalam 5 jam akan tuntas dan akan sembuh. Nah, sapi pun akan mulai makannya lebih lahap lagi.
Kalau sapi dibiarkan penyakit menceret atau diare berkepanjangan, sapi akan berakibat kurus, badan lesu, berjalan sempoyongan, lama-lama bisa mati. Nah, oke teman-teman, hanya batas ini saja perjumpaan kita. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share ke media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang dan bersemangat pun kami membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, tunggu part berikutnya bagaimana untuk penanganan sapi diare, yaitu penanganan sapi bedet atau sapi baru lahir. Contohnya baru umur 1 bulan, umur 2 bulan, umur 3 bulan, bahkan umur sampai 5 bulan. Bagaimana takaran dosis yang kita berikan terhadap ternak sapi, yaitu anak sapi tadi. Nah, kita bahas tentang bedet sapi yang diare sering terjadi pada masyarakat, maka kita bahas di part yang keduanya. Oke teman-teman, hanya batas ini saja. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.